Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang le pluriel des noms. Bagi yang baru bergabung, tonton dulu video-video sebelumnya supaya belajarnya runut. Ya. Kali ini saya mau memperkenalkan aturan yang baru dari pluriel ini, yaitu les pluriels invariable. Ini adalah materi yang baru untuk teman-teman sekalian. Les pluriels invariable. Lihat dulu le, kalau itu le berarti ini pluriel ya. Lihat nggak ada s-nya, ini ada s-nya. Oke. Les pluriels invariable ini singulier tanpa s. Nah, ini karena dia pluriel maka dia menjadi pakai s. Oke. Les pluriels invariable itu artinya adalah bentuk-bentuk jamak yang tidak berubah dari bentuk singuliernya. Artinya sama ya. Singuliernya berakhirannya begitu, plurielnya pun sama. Jadi dari singuliernya tidak ada yang perlu dirubah. Nah, syaratnya seperti apa? Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau singuliernya berakhiran s, x ataupun z, maka itu tidak perlu diapa-apakan. Plurielnya akan sama. Biarkan aja seperti ini gitu. Tinggal silenya menjadi le, angnya menjadi d gitu. Ataupun menjadi jumlah ya, angka yang teman-teman mau sebutkan. Seperti itu ya. Diingat-ingat kalau singuliernya berakhiran s, x atau z, maka plurielnya tidak perlu kita macam-macam lagi. Tidak ada yang berubah. Sama dengan singuliernya. Oke. Nah, seperti apa contoh penerapannya di dalam kalimat-kalimat? Mari kita lihat. Nah, teman-teman, ini saya sudah siapkan 3 contoh untuk teman-teman sekalian. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang ke satu adalah saya punya sebuah gembok atau satu gembok di rumah. Oke. Bahasa Perancisnya adalah j'ai un cadenas à la maison. J'ai un cadenas à la maison. I have tuh ya. J'ai, saya punya atau saya ada gitu. Saya ada satu gembok atau saya punya satu gembok. Atau saya punya atau saya ada sebuah gitu ya. Gua ada, aku ada, terserah. J'ai un cadenas à la maison. Nah, cadenas ini dia memang kata yang bentuk singuliernya itu berakhiran s. Jadi plurielnya tidak perlu diapa-apakan, lihat ya. Ketika kita mau bilang secara pluriel, bahwasanya oh kita tuh punya, saya gitu ya, punya gembok-gembok gitu. Oke, jadi j'ai des cadenas à la maison. J'ai des cadenas à la maison. Saya ada atau saya punya gitu ya, gembok-gembok di rumah. Lihat perubahannya. J-nya tetap sama, ang-nya menjadi D, cadenas-nya tetap tuh ya. Dan kemudian à la maison-nya sama. Ini dibaca cadenas karena kombinasi CA itu berbunyi yang K ya, bukannya S. Oke. Kemudian hati-hati, kombinasi EN itu biasanya berbunyi ong menurut teori de prononciation, tapi tidak dibunyikan karena terpisah oleh penggalan. Cadenas. Sedangkan S di ujung itu tidak dibunyikan. Hanya kita tulis saja. Jadi karena baik secara singulier maupun pluriel tidak kita baca ya, jelas. Kemudian maison ini nom feminin, maka ala bukan a. Kalau a itu untuk yang nggak bergender, dan kalau yang maskulinnya apa? O, kalau dia kata benda maskulin. Saya sudah bahas itu di preposition ya, di tipe-tipe kata. Silahkan tonton videonya itu. Sekarang yang nomor 2, harganya 1 euro ya, harganya 1 euro. Ini le prix x itu tidak dibunyikan juga akhirannya di bahasa Prancis. Jadi le prix bukan le prix ya. Le prix ini maskulin ya. Kalau maison tadi feminin karena maskulin. Le prix est un, nah ini bukan un euro tapi un euro, disambung. Bunyikan ang, terus sambungan ke ininya, euronya. Jadi un euro, menggandeng gitu.
liaison itu berlaku dalam hal seperti ini. The price is 1 euro. Le prix est 1 euro. Ya. Sekarang kalau harganya ada lebih dari satu, misalnya ada lebih dari satu barang yang kita beli, nah ini harganya beda-beda, maka le prix, lihat jadi plurial tapi X-nya nggak perlu diapakan, sama dengan singulier-nya. E-nya menjadi sont, the prices are, ya. Les prix sont 1,8 euro. Nah ini kalau ke kata E tidak dilakukan liaison, ya. Jadi jangan angne, jangan. Les prix sont 1,8 euro. Harganya adalah 1 dan 8 euro. Harganya adalah 1 dan 8 euro. Gitu. Les prix sont 1,8 euro. Euronya tadi singulier harus menjadi plurial, ya, karena ada lebih dari 1 euro. Gitu. Sekarang contoh yang ketiga, Monsieur Daniel a 5. Nah ini bacanya jangan rendezvous, waduh, bacanya bagaimana? Bacanya adalah rendezvous. Kombinasi en di sini berlaku, tidak seperti di sini, ya. Ini berlaku, berbunyi ong ke bawah, ya. Kemudian akhiran ez ini e aksen aigu, gitu, ya. Sate tempe. Rendezvous ini satu kata, ya, walaupun dia terdiri dari dua kata, tapi itu adalah satu kata. Seperti di kita kan juga ada kupu-kupu, kan bukan kupu dan kupu, tapi memang satu kata, gitu. Monsieur Daniel a 5 rendezvous. Rendezvous itu adalah pertemuan, ya. Jadi Pak Daniel ada 5 meeting atau 5 pertemuan aujourd'hui. Aujourd'hui itu artinya hari ini. Kombinasi AU berbunyi O ke atas, O, jour, dui, aujourd'hui. Bunyinya bukan aujourd'hui banget, tapi aujourd'hui. Ya, seolah-olah ini O, aujourd'hui, dui. Ini satu kata, artinya hari ini, today. Oke, Monsieur Daniel a 5 rendez-vous aujourd'hui. Oke, 5-nya tidak perlu diapakan karena memang untuk angka satuan tidak perlu dibikin plurial, tidak ada ketentuan itu. Tapi kalau angkanya adalah yang lain, silahkan teman-teman tonton di video angka ratusan itu ada ketentuannya itu, ya. Nah ini rendezvous ini berakhiran Z dan S bukan karena plurial, melainkan karena memang singulier-nya seperti itu. Jadi ini contoh di mana ada Z dan ada S sekaligus. Tidak ada yang perlu dirubah dari kedua komponen kata rendezvous ini, gitu. Nggak ada. Berarti, ayo saya kasih tugas ke teman-teman sekalian. Ini eksersisnya, tulis di kolom komentar, ya. Yang berani, ayo tulis. Bagaimana caranya kita akan bilang kalau Pak Daniel ini cuma punya satu, ya. Monsieur Daniel cuma punyanya ini satu pertemuan. Pak Daniel punya satu atau sebuah pertemuan hari ini. Ayo. Mr. Daniel has 1 meeting today. Bagaimana itu bahasa Prancis, ya? Tulis di kolom komentar. Berarti kan merubah yang plurial 5 pertemuan ini menjadi satu pertemuan, jadi singulier. Gimana cara bikinnya? Tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis juga di kolom komentar, nanti saya coba jawab untuk teman-teman sekalian. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tentunya like-nya dong, like-nya, ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mendapat pemberitahuan setiap kali ada video baru. Karena plurial ini belum berakhir, masih ada yang perlu saya terangkan ke teman-teman untuk teman-teman bisa praktek dengan baik, dengan mantap, ya. Seperti hanya saya dan orang-orang lain yang bisa bahasa Prancis dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan à bientôt.